Nanti ketika untuk action kita aba-aba action, Pak. Oke, kamera roll. Audio roll. Saya tepuk sebentar untuk sinkronisasi suara. And action. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya nilai adaptif dan membahas konsep adaptif, maka selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan, yaitu panduan perilaku adaptif. Dalam mengimplementasikan pentingnya nilai adaptif, ASN perlu memahami apa saja panduan perilaku dari nilai adaptif. Panduan tersebut diantaranya, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Saat ini, dunia dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks, ditambah dengan pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai sektor, termasuk pemerintahan di Indonesia. Situasi tersebut dalam dunia internasional disebut sebagai VUCA. VUCA. Apa yang dimaksud situasi VUCA dan bagaimana menghadapi situasi tersebut? Apa yang dimaksud situasi VUCA dan bagaimanakah menghadapi situasi tersebut? Secara umum, makna VUCA menggambarkan suatu ketidakpastian, tidak berarah, perubahan situasi sangat cepat yang sebab akibatnya belum jelas. VUCA merupakan akronim yang terdiri dari yaitu volatility, kondisi yang tidak stabil, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, dan ambiguity, yaitu ambiguitas. Adapun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA dilakukan juga dengan VUCA prime, yaitu vision. Vision yaitu menghadapi cepatnya perubahan dengan memiliki suatu visi yang jelas. Kemudian untuk menghadapi uncertainty dilakukan dengan understanding, menghadapi ketidakjelasan dengan pemahaman. Untuk menghadapi volatility dilakukan dengan vision. Dan ulangi, Pak. Untuk menghadapi dan menanggapi volatility dilakukan dengan vision, yaitu menghadapi cepatnya perubahan dengan memiliki sesuatu visi yang jelas. Dan untuk menghadapi uncertainty dilakukan dengan understanding, yaitu dengan menghadapi ketidakjelasan dengan pemahaman. Untuk menghadapi complexity kita lakukan dengan clarity, yaitu menciptakan pemahaman yang masuk akal dengan pemikiran dan kreatif. Dan untuk menghadapi ambiguity kita hadapi dengan agility, yaitu menghadapi keraguan dengan kelincahan. Sebelumnya kita telah mempelajari materi adaptif dalam konteks pemerintahan. Pada pembahasan saat ini kita akan masuk pokok bahasan terakhir, yaitu studi kasus adaptif. Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah gagasan dan harapan bahwa negara Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur saat memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan visi 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir, keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tentu dalam rangka mewujudkan visi, banyak tantangan yang akan kita hadapi, sehingga adaptasi menjadi sangat perlu diterapkan. Berikut ilustrasi tantangan yang akan dihadapi visi Indonesia 2045. Mari sama-sama kita simak.
Selanjutnya, studi kasus adaptif yang dapat kita pelajari bersama dari pengalaman merek HP ternama, yaitu BlackBerry dan Nokia. Merek ponsel BlackBerry pernah merajai pasar ponsel di era 2000-an. Penggunanya memiliki kesan dan kepuasan yang sangat tinggi. Terlebih fitur utamanya adalah BBM atau BlackBerry Messenger. Namun saat ini, BlackBerry sudah tidak lagi diproduksi lagi karena munculnya banyak pesaing dan dari merek lain, karena muncul banyaknya pesaing dari merek lain dan munculnya aplikasi WhatsApp yang lebih menarik pengguna dibanding BBM atau BlackBerry Messenger tersebut. Perlahan, perusahaan BlackBerry mundur dari pasar. Kemudian di sisi lain, Nokia adalah contoh organisasi yang tidak adaptif. Mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin kalah. Perusahaan terlena oleh kesuksesan masa lalu, sehingga gagal membaca perkembangan yang terjadi pada lingkungan atau konsumennya. Kedua kasus BlackBerry dan Nokia menjadi pelajaran penting bagi kita mengenai bagaimana organisasi membutuhkan adaptasi, adaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian contoh penerapan adaptif di lingkungan Kementerian Atr BPN, salah satunya adalah perubahan jabatan yang saat ini ada. Suatu saat tidak diperlukan lagi. Contoh eselon 4 atau pejabat pengawas tahun lalu masih ada di Kementerian Pusat dan sekarang sudah dihilangkan, kecuali untuk jabatan tertentu terkait kesekretariatan, dan eselon 4 beralih menjadi jabatan fungsional. Sehingga manusia, perusahaan maupun organisasi yang tidak adaptif akan gulung tikar dan tentunya akan dilindas oleh perubahan zaman. Demikian akhir pembahasan materi ini. Namun apabila ada yang belum dimengerti, Anda dapat menyimpan pertanyaan tersebut untuk dibahas di sesi sinkronus. ASN berakhlak bangga melayani bangsa. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Bisa diulang Pak bagian closingnya Pak? Bagian demikian akhirnya. Oke. Biar lancar satu kalimat. Yang oke. Dari situ Pak. Demikian akhir pembahasan materi ini. Namun apabila ada yang belum dimengerti, Anda dapat menyimpan pertanyaan tersebut untuk dibahas di sesi sinkronus. ASN berakhlak bangga melayani bangsa. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Tahan dulu.